Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada malam hari ini, kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 dan kelompok 7 akan memberikan paparan kami mengenai debat materi kelompok 8 dan juga kelompok 7 sebagai pemenuhan tugas di UAS PJJ S1 Akuntansi di Universitas Siber Asia. Adapun saya Timothy Happy Santoso perwakilan dari kelompok 8 akan memberikan pandangan kami dari materi kelompok 8 yaitu yang berjudul Penerapan Cloud Accounting pada bisnis e-commerce antara efisiensi dan risiko keamanan data. Jadi di sini di materi yang kami sampaikan ini berkaitan dengan penerapan dari cloud accounting untuk bisnis e-commerce yang saat ini sering digunakan dalam praktik perdagangan secara digital. Untuk pemaparan dari materi cloud accounting ini sudah kami sampaikan melalui LMS. Kami persilakan kepada kelompok 7 untuk memberikan feedback atau memberikan tanggapan mengenai presentasi yang telah kami lakukan. Kepada kelompok 7 kami persilakan. Baik, perkenalkan, saya Gusti Yulan Ariska dari kelompok 7. Mungkin di era globalisasi saat ini dan semakin berkembangnya teknologi yang mana itu turut andil kepada sistem akuntansi. Nah, sebelumnya kan sistem akuntansi sendiri pada sebelum tahun 2000-an itu memakai sistem hybrid di mana eh, server perusahaan itu memiliki ruang servernya sendiri. Jadi sistem data akuntansinya itu disimpan di server yang ada di perusahaan tersebut. Namun saat ini ada yang namanya cloud, di mana sistem akuntansi disimpan di server yang besar tanpa harus perusahaan itu memiliki ruangan servernya sendiri. Nah, apabila ada di sini tantangan dalam sistem akuntansi berbasis cloud, di mana perusahaan itu dapat kehilangan kontrol atas sistem akuntansinya. Apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan itu sendiri untuk meminimalisir adanya kerugian-kerugian yang ditimbulkan atas tantangan tersebut? Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Wulan atas pertanyaannya. Kalau di sini yang disampaikan adalah perusahaan ketika kehilangan kontrol dari sistem pengendaliannya sehingga menimbulkan kerugian yang cukup material gitu ya buat perusahaan. Nah, itu bagaimana mengatasinya atau bagaimana mencegahnya. Oke, Ya. mungkin dari anggota kelompok 8 ini apakah ada yang mau menjawab terlebih dahulu? Izin menjawab, Ya, Kak silakan Kak Nova. Noviana. Ya, terkait dengan apa yang perlu dilakukan oleh perusahaan untuk mencegah kehilangan kontrol atas sistem akuntansi berbasis cloud sendiri, dari kami beberapa pilihan yang maksudnya yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalisir kehilangan kontrol atas sistem akuntansi berbasis cloud sendiri antara lain yang pertama dimulai pada saat memilih penyedia cloud. Jadi perusahaan harus memilih penyedia cloud yang terpercaya, digunakan layanan dari vendor yang mempunyai reputasi baik, memiliki sertifikasi keamanan dan juga kebijakan privasi data yang jelas. Lalu bisa juga dilakukan perjanjian layanan atau SLA yang jelas atau Service Level Agreement yang harus mencakup
hak kepemilikan data, waktu akses sistem, prosedur backup dan data recovery, dan lain-lain. Lalu bisa juga perusahaan itu menerapkan autentikasi atau akses terbatas. Jadi bisa dilakukan multifaktor authenticator atau MFA, batas akses berdasarkan peran pengguna user role, maupun audit aktivitas pengguna secara berkala. Jadi keamanannya lebih bisa dikontrol oleh perusahaan seperti itu. Lalu yang selanjutnya melakukan backup data secara mandiri. Jadi perusahaan agar tidak kehilangan sepenuhnya kontrol atas sistem akuntansi yang berbasis cloud ini bisa melakukan backup data secara mandiri, mencadangkan sendiri data-data perusahaan atau transaksi-transaksi perusahaan yang sekiranya menjadi penting apabila kontrol atas cloud data itu terhambat seperti itu. Untuk yang selanjutnya mungkin bisa dilengkapi oleh teman-teman yang lain. Terima kasih. Mungkin menambahkannya sedikit. Mungkin untuk yang selanjutnya yaitu punya rencana kontingensi atau rencana yang matang ya untuk menerapkan cloud accounting ini. Dan terakhir tentunya pelatihan dan edukasi terhadap semua karyawan itu harus dimantapkan, harus direncanakan dengan matang untuk menghindari berbagai risiko yang mungkin terjadi. Itu mungkin dari saya. Itu ada yang lain menambahkan? Mohon izin menambahkan eh, dari perspektif saya, menurut saya secara pribadi ya, apabila perusahaan kehilangan kontrol atas layanan cloud accounting-nya, yang dapat dilakukan adalah melakukan analisis dan identifikasi atas penyebab kehilangan kontrol tersebut. Apakah apa yang menjadi penyebab kehilangan tersebut? Hal ini dilakukan untuk mendapatkan atau menentukan tindakan atau mitigasi yang dapat dilakukan. Lalu selanjutnya dapat melakukan pemulihan data dan backup. Seperti yang sudah disampaikan tadi, eh, apabila perusahaan telah melakukan atau memiliki SOP atas backup data secara rutin dan baik, nah itu dapat menjadi salah satu tindakan untuk memitigasi apabila telah terjadi kehilangan kontrol atas cloud accounting-nya. Lalu selanjutnya dapat melakukan koordinasi dengan penyedia jasa layanan cloud accounting tersebut. Apabila telah dilakukan tindakan-tindakan mitigasi tersebut, dapat dilakukan evaluasi dan mungkin dapat mengevaluasi lagi dari penyedia jasanya agar dapat mendapatkan layanan yang lebih baik. Seperti itu dari saya. Terima kasih. Baik, mohon izin menambahkan satu hal yang mungkin bisa menambah eh, cara untuk gimana memitigasi atau mencegah terjadinya kehilangan kontrol di suatu perusahaan dalam menerapkan cloud accounting. Nah, satu hal yang perlu dilakukan adalah membuat SOP atau Standard Operating Procedures dari penggunaan cloud accounting tersebut. Karena kita tahu untuk membuat suatu sistem itu harus ada koridor, harus ada sistem yang jelas, di mana di, di dalamnya itu sudah diatur atau sudah didesain dalam proses input, persetujuan transaksi atau approval, dan juga backup berkaitan dengan data yang telah terjamin keamanannya. Dan juga kebijakan penggunaan perangkat pribadi atau BYOD
untuk akses ke sistem cloud. Jadi kita di sini juga perlu memperhatikan role terhadap pengguna-pengguna atau user mana saja yang bisa di-assign untuk sistem cloud accounting-nya. Seperti itu. Mungkin kelompok 8 ada yang mau menambahkan yang lain? Izin menambahkan, Kak. Jadi setuju banget sama teman-teman semua tadi, khususnya bagian ketika perusahaan dalam melakukan pemilihan atas penyedia jasa cloud accounting itu harus betul-betul memperhatikan eh, penyedia jasa cloud accountingnya. Jadi harus memperhatikan reputasi, kemudian track recordnya, dan kemudian membuat perjanjian yang jelas tentang kepemilikan data dengan penyedia jasa cloud accounting. Salah satu yang perlu diperhatikan itu adalah karena sebagai pengguna jasa penyedia cloud accounting, tentunya perusahaan tidak bisa serta-merta melepas akses akses cloud accounting dari penyedia, terutamanya karena perusahaan mungkin membutuhkan maintenance atau ketika ada kendala, tentunya pasti akan tetap membutuhkan penyedia jasa cloud accounting. Nah, tapi perlu di awal perjanjian mungkin perlu dibuat perjanjian yang jelas tentang bahwa meskipun dapat mengakses dalam hal melakukan perbaikan, eh, penyedia jasa cloud accounting ini tidak dapat melihat isi data transaksi dari perusahaan tersebut, tapi hanya bisa mengakses sistem atau metadatanya saja. Kemudian juga ketika memang dibutuhkan untuk mengakses isi data keuangannya atau isi data sebagai bagian dari perbaikan, dapat dilakukan pernyataan secara tertulis untuk dapat dikontrol sejauh mana akses dari penyedia jasa cloud accounting terhadap data keuangan perusahaan. Terima kasih. Oke, baik. Teman-teman lain ada yang mau menambahkan atau kita kita kembalikan ke kelompok 7, apakah sudah bisa menjawab terkait diskusinya? Terima kasih atas tanggapannya. Ya, penjelasan dari kelompok 8 sudah menjawab eh, bagaimana caranya kita yang dilakukan oleh perusahaan apabila perusahaan mengalami kehilangan kontrol atas sistem akuntansinya. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan penjelasan mengenai materi dari kelompok 7 yang mungkin nanti akan diberikan apa namanya feedback dari kelompok 8. Jadi kelompok 7 sendiri ini kita mengambil materi mengenai kompleksitas audit pada bisnis e-commerce, studi konseptual atas tantangan mikrotransaksi, multi-platform, dan sistem pembayaran digital. Nah, secara singkatnya, materi yang kami ambil itu adalah audit pada bisnis e-commerce lebih kompleks dibandingkan bisnis konvensional pada umumnya karena tingginya volume mikroakuntansi dalam beragam platform digital dan sistem pembayaran yang terdesentralisasi, di mana transaksi yang terjadi secara instan dan berkelanjutan mempersulit verifikasi manual, sehingga membutuhkan teknologi untuk menganalisis data secara real time. Nah, e-commerce melibatkan banyak platform dan integrasi dengan pihak ketiga yang menciptakan data terfragmentasi dan tantangan dalam menjaga integritas dan konsistensi data. Selain itu, variasi sistem pembayaran digital menambah kompleksitas audit, di mana audit perlu memahami teknologi dan keamanan sistem pembayaran untuk memastikan kelengkapan dan akurasi dari transaksi. Nah, mungkin apabila dari kelompok 8 ada yang ingin ditanggapi atau bertanya mengenai materi dari kelompok 7, silakan. Izin, Mbak. Ya, terkait pemaparan dari kelompok 7 terkait kompleksitas audit pada bisnis e-commerce. Di sini dipaparkan berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh auditor dalam mengaudit bisnis e-commerce tersebut. Nah, saya ingin tanyakan mungkin menurut
pendapat dari kelompok 7 berdasarkan berbagai tantangan yang telah dipaparkan, sebaiknya metode audit yang terbaik atau mungkin yang akan menghasilkan laporan hasil audit yang representatif terhadap jalannya bisnis e-commerce itu kira-kira seperti apa ya, Mbak? Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Mungkin dari kelompok 7 ada yang bisa menanggapi pertanyaan dari Ari Kusuma. Izin menjawab ya. Mungkin kalau misalnya untuk audit yang masuk ke e-commerce itu kalau dari pendapat pribadi saya, baiknya fokusnya itu auditnya ke sistem informasinya, terus juga ke sistem keamanannya, karena kan kalau pakai e-commerce kita ada hubungan dengan pihak ketiga ya, jadi kita harus tingkatin keamanannya juga, terus juga ada di kita jabarin juga langkah-langkah perlindungan keamanannya seperti apa. Mungkin teman-teman ada yang mau membantu juga. Izin menambahkan, di sini sebagai auditor harus menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti pelatihan sehingga auditor itu bisa memahami struktur data, skema database, dan proses bisnis digital yang digunakan dalam e-commerce. Salah satunya penggunaan teknologi audit berbantuan komputer untuk memperoleh data audit yang valid dan melakukan pengujian kepatuhan serta substantif. Itu dari saya, mungkin dari yang lainnya. Izin menambahkan terkait pertanyaan yang tadi diajukan oleh kelompok 8, untuk meningkatkan kualitas audit e-commerce ini, auditor harus menguasai, selain tadi mengikuti banyak pelatihan, kemudian menguasai ITABK, juga perlu menguasai ilmu tentang forensik digital. Ini akan bermanfaat untuk menganalisis log server, log transaksi, dan data pelanggan untuk mendeteksi pola penipuan, anomali, atau aktivitas yang mencurigakan. Juga juga bermanfaat jika terjadi insiden keamanan atau dugaan penipuan. Dan lainnya lagi bisa ditambahkan oleh rekan saya. Saya ingin coba menambahkan, mungkin bisa juga untuk melakukan audit bisa menggunakan sistem perangkat lunak khusus yang dimana itu akan berguna untuk menganalisa bukti audit elektronik seperti log transaksi dan metadata. Mungkin sekian jawaban dari kelompok 7. Apakah dari kelompok 8 ingin menanggapi? Sebelum dari kelompok 7 akan ada pertanyaan ke kelompok 8. Baik, terima kasih Mas Mbak atas jawabannya. Namun ada satu pembahasan menarik menurut saya tadi, yaitu pelaksanaan audit secara substantif yang bertujuan untuk mendapatkan nilai salah saji material dari berjalannya bisnis e-commerce tersebut. Nah, namun pada pembahasan yang dipaparkan atau dibahas pada PowerPoint dari kelompok 7 itu terdapat kesulitan untuk mendeteksi salah saji material atas bisnis e-commerce tersebut karena banyaknya transaksi-transaksi yang terjadi yang bernilai kecil sehingga sulit untuk diukur nilai salah saji material yang merupakan tujuan dari audit substantif tersebut. Nah, berdasarkan hal tersebut, saya ingin bertanya kepada kelompok 7, kira-kira auditor untuk mengatasi masalah pendeteksian salah saji material tersebut kira-kira seperti apa ya dalam rangka pelaksanaan audit substantif tadi. Terima kasih.
Untuk kelompok 7 ada yang bisa menanggapi pertanyaan dari Ari Kusuma? Oke, izin ya Kak. Tadi yang saya tangkap kan apa namanya auditor mengatasi masalah yang apa terdeteksi transaksi kecil ya pada e-commerce ya. Oke, yang pertama kan kita ini menggunakan sistem data ya analis di dalam audit ini kan dengan e-commerce ini. Jadi dengan menggunakan kecerdasan AI atau machine learning, auditor dapat mengintegrasi pola transaksi mikro yang berulang, yang mungkin kan tidak terlalu diperhatikan atau bahkan kelompoknya secara otomatis dalam laporan. Kemudian memperketat pengawasan dalam pengendalian internal, yaitu memastikan bahwa sistem pembayaran yang digunakan dalam e-commerce atau memiliki kontrol yang cukup, termasuk validasi otomatis untuk transaksi yang lebih kecil. Ini hal ini kan bisa mengurangi kemungkinan kesalahan atau penipuan yang terkait dengan transaksi kecil tersebut. Kemudian juga kan ada analis perbandingan ya, perbandingan dan bookmaking dengan industri. Misalkan nih auditor dapat menggunakan data bookmaking industri untuk membandingkan transaksi kecil yang tercatat di perusahaan e-commerce dengan rata-rata yang berlaku di industri tersebut. Jadi jika ada penyimpangan dan yang signifikan itu bisa menjadi indikator adanya masalah atau kesalahan pencatatan. Gitu. Dari saya itu mungkin teman-teman yang mau nambahin. Karena tidak ada yang menanggapi lagi, jadi mungkin dari kelompok 7 ada yang ingin bertanya ke kelompok 8 mengenai materi kelompok 8, silakan. Ya, izin bertanya. Izin, apakah suara saya terdengar? Iya, silakan Mas Chandra. Ya, baik. Terkait dengan materi kelompok 8, implementasi cloud accounting dalam bisnis e-commerce itu kan memang membawa banyak keuntungan. Misalnya seperti efisiensi operasional dan juga pengelolaan data secara real time. Tetapi agar sistem ini dapat berfungsi dengan optimal, maka perusahaan itu sudah semestinya perlu memastikan bahwa sumber daya manusia mereka itu siap untuk mengadopsi teknologi ini secara efektif. Nah, salah satu tantangan utamanya adalah memastikan bahwa karyawan mereka tidak hanya memahami cara menggunakan sistem cloud accounting, tetapi juga mampu mengelola data yang lebih sensitif. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana seharusnya perusahaan e-commerce tersebut mempersiapkan dan juga melatih SDM mereka dalam menggunakan cloud accounting secara optimal, terutama dalam hal pemahaman tentang integrasi sistem dan juga pengelolaan data yang sensitif dan juga apa langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk memastikan adopsi yang sukses. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Chandra Ansori atas pertanyaannya. Kalau boleh meringkas tadi pertanyaannya bagaimana mempersiapkan kompetensi dari sumber daya manusia dalam menerapkan cloud accounting gitu ya. Nah, kira-kira dari kelompok 8 teman-teman ada yang mau menanggapi terlebih dahulu? Silakan. Oke, mungkin dari saya dulu ya. Jadi mungkin untuk melakukan peningkatan kualitas dari kompetensi SDM untuk mempersiapkan penerapan dari cloud accounting itu sendiri bisa dilakukan dengan beberapa teknik dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan dari kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan.
Nah, ini perusahaan harus melakukan list atas kebutuhan apa saja yang perlu disiapkan, lakukan assessment, lalu juga dilakukan pelatihan terstruktur seperti dilakukan IHT, in-house training atau external training gitu, yang dimana di dalamnya itu ada level-levelnya, dasar, menengah, hingga lanjutan. Lalu perlu adanya modul atau SOP secara internal yang perlu diterapkan, adanya mentoring dan coaching dari penerapan cloud accounting itu sendiri, serta simulasi secara langsung atas eh, sistemnya yang bisa dipraktekkan oleh masing-masing pegawai yang berkenaan langsung dengan sistem. Hal yang penting juga dilakukan setelah yang sebelumnya dilakukan itu adalah evaluasi secara berkala untuk memastikan apakah yang dilakukan ini sudah sesuai dengan prosedur atau yang diinginkan oleh perusahaan. Oke, yang lain kelompok 8 yang mau menambahkan dipersilakan. Baik, saya izin menambahkan Kak Timothy. Jadi dalam menghadapi era digital yang semakin maju, tentunya perusahaan e-commerce ini tidak bisa hanya mengandalkan teknologi saja ya, tanpa mempersiapkan SDM atau sumber daya manusianya secara kompeten. Jadi di mana di sini SDM itu merupakan tulang punggung yang akan menentukan sejauh mana perusahaan itu mampu bersaing dan berinovasi di pasar digital. Nah, oleh karena itu, perusahaan ini harus melakukan langkah-langkah nyata untuk membekali SDM mereka dengan berbagai kemampuan, dimulai dari pelatihan teknis, pelatihan yang terkait dengan penggunaan platform e-commerce, bagaimana pemahaman sistem pembayaran digital, hingga keamanan data dan transaksi. Nah, bukan hanya itu juga, jadi kemampuan dalam membaca ataupun menganalisis data pelanggan itu juga harus ditingkatkan. Karena data ini menjadi kunci utama untuk memahami perilaku pasar dan menentukan strategis yang cepat. Nah, lebih dari itu juga perusahaan ini harus menanamkan yang namanya mindset digital atau disebut dengan budaya inovatif di setiap lini SDM-nya. Nah, mereka itu perlu diajak untuk terus belajar, seperti yang disampaikan oleh Kak Timothy dengan adanya pelatihan, beradaptasi, ataupun tidak takut terhadap perubahan teknologi yang begitu cepat. Nah, kolaborasi ini dapat meningkatkan kualitas mereka bisa lewat sertifikat resmi. Itu juga menjadi langkah strategis untuk menciptakan tim yang solid dan dan berdaya saing. Itu maksud saya. Oke, demikian. Terima kasih. Baik, yang lain mau menambahkan Kak Muhammad Izin Riza. menambahkan. Oh ya, silakan Kak Fitri. Oh iya. Eh, Selain itu, pelatihan selain tentang pelatihan kompetensi, yang nggak kalah penting juga itu adalah pelatihan yang mencakup tentang keamanan data akuntansi, di mana pegawai itu harus diberikan pengetahuan yang cukup tentang bagaimana mereka menjaga keamanan data akuntansi perusahaan mereka, yaitu dengan gimana sih mereka harus berhati-hati terhadap pesan yang bisa scam atau link-link yang bisa mempengaruhi eh, keamanan dari data akuntansi tersebut. Terus juga tentang bagaimana perlindungan kata sandi, terus pembatasan penggunaan perangkat, dan himbauan atas pesan mencurigakan. Sekian, terima kasih. Izin menambahkan, kalau teman-teman tadi dari kelompok 8 sudah menjelaskan berbagai pelatihan yang dapat disiapkan oleh perusahaan bagi SDM-nya, saya mencoba menjelaskan jika perusahaan ini sedang mengalami transisi dari sistem akuntansi konvensional ke sistem cloud accounting. Jadi beberapa langkah yang dapat dijalankan, yaitu pertama tentunya kita analisis dulu kebutuhan dari perusahaan terkait bisa juga dilakukan evaluasi terhadap proses akuntansi tradisional yang saat ini sedang dilaksanakan, kemudian mengidentifikasi kekurangannya. Kemudian setelah itu kita pilih vendor yang tepat terkait cloud accounting yang akan diterapkan, mulai dari sistem akuntansi, kebutuhan laporan keuangan, asistensi, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga tentu tadi pelatihan yang sudah disebutkan oleh rekan-rekan kelompok 8 yang lain,
Dan yang keempat, tak kalah penting itu juga melaksanakan pilot project. Jadi sebelum benar-benar sistem tersebut diterapkan, tentunya harus ada uji coba yang akan mengevaluasi kesalahan ataupun kekurangan ataupun ketidakmampuan dari SDM yang akan mengimplementasikan cloud accounting tadi. Kemudian yang terakhir tentu adalah monitoring dan evaluasi berkelanjutan yang memastikan bahwa cloud accounting akan berjalan secara lancar dan memenuhi tujuan yang ingin dicapai oleh bisnis e-commerce tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ari atas penjelasannya. Dan ini dari kelompok 8 mungkin sudah cukup ya. Oke, aku izin kali ya memulai pertanyaan tadi untuk kelompok 8. Baik, izin saya Martina dari kelompok 7. Izin bertanya terkait dengan dalam paparan dari kelompok 8 untuk slide yang ketujuh itu kan ada informasi terkait dengan uh, accounting dapat memberikan banyak keuntungan dalam dunia bisnis saat ini. Nah, salah satunya itu kan ada kolaborasi dalam proses akuntansi. Nah, pertanyaannya, apakah ini bisa meningkatkan resiko konflik data atau duplikasi entry jika banyak pengguna mengakses bersamaan? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Martina atas pertanyaannya. Untuk teman-teman kelompok 8, ada yang mau menjawab terlebih dahulu? Persilakan. Izin menjawab. Silakan Kak. Terkait dengan pertanyaan apakah bisa terjadi duplikasi pada saat mengakses sistem cloud accounting sendiri, kemungkinan bisa duplikasi itu tetap ada, tetapi apa namanya tergantung pada perancangan SOP yang dilakukan oleh perusahaan itu. Maksudnya seperti ini, jika SOP atau pembagian perannya itu jelas, maka duplikasi ini bisa dicegah. Tetapi apabila semua pengguna itu mengakses data yang sama secara real time tanpa ada SOP yang jelas, maka duplikasi itu bisa saja terjadi seperti itu. Jadi kontrol atas data atau input data yang jelas tergantung dengan perannya masing-masing itu dapat menjadi pencegah adanya duplikasi data pada sistem cloud accounting seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Terima kasih. Baik, izin menambahkan mungkin eh, terkait yang dijelaskan Mbak Noviana tadi yaitu pemisahan peran ataupun tugas dalam penginputan transaksi juga ada cara lain ataupun langkah lainnya untuk mencegah terjadinya duplikasi entry pada sistem cloud accounting yaitu bagaimana perusahaan itu membentuk suatu sistem validasi data ataupun eh, pada proses akuntansi kan akan dicatat identitas data atau identitas transaksi baik itu nomor invoice, nomor faktur. Nah, dari penginputan tersebut sistem bisa menerapkan suatu peringatan mungkin terkait adanya validasi inputan sehingga ketika peringatan tersebut muncul akan menjadi pengingat ataupun pemberitahuan bagi petugas akuntansi untuk memperbaiki inputan yang akan dilakukan. Mungkin seperti itu dari saya. Baik, terima kasih untuk tanggapannya dari kelompok 8.
Saya serahkan kembali ke Kak Timothy dan Kak Ular. Mungkin dari kelompok 8 ada yang mau bertanya lagi atau kita sudahi debat malam hari ini? Sepertinya dari kelompok 8 belum ada pertanyaan lagi, Kak. Kalau dari kelompok 7 mungkin ada lagi yang mau ditanya. Dari kelompok 8 sudah tidak ada ingin ditanyakan kembali, jadi bisa ditutup saja debatnya. Kak Timothy. Baik, terima kasih teman-teman kelompok 8 dan kelompok 7 atas diskusi yang berjalan dengan lancar pada hari ini. Eh, kita semua berharap semua materi, semua pembahasan yang telah kita lakukan itu bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan kita berkaitan dengan e-commerce business dari sisi cloud accounting dan juga dari sisi materi kita yang berkaitan dengan kelompok 7 yaitu audit dalam e-commerce seperti itu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih semuanya. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih, selamat Terima kasih malam. ya. Terima Selamat kasih. malam. Terima kasih, selamat malam.